Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, terkait dengan kasus Dr. Richard Lee yang konon kabarnya dipersangkakan terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-Undang Kesehatan. Kasus ini ditangani oleh penyidik kriminal khusus kalau nggak salah ya, Polda Metro Jaya. Dilakukan penahanan dan setelah melakukan penahanan kemudian diperpanjang penahanannya. Namun anehnya ada berita yang saya dengar bahwa kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Banten. Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi Banten. Ya saya tidak tahu ini ya di wilayah mana sebenarnya kejadiannya, tetapi itulah faktanya. Polda Metro Jaya, wilayahnya Polda Metro Jaya, tetapi Polda Metro Jaya ini melimpahkan dalam proses penyidikan loh ini ke Kejaksaan Tinggi Banten. Apakah Kejaksaan Tinggi Banten masuk dalam wilayahnya Polda Metro Jaya, wilayah hukumnya Polda Metro Jaya? Saya juga tidak tahu. Tetapi supaya tidak jadi fitnah, kita ke sumbernya dulu ya, kita ke sumbernya. Ini dari JPNN.com. Berkas perkara Dr. Richard Lee dilimpahkan ke Kejati Banten. Polisi perpanjang penahanan. Oke. Jakarta, JPNN.com. Polda Metro Jaya memperpanjang masa penahanan dokter spesialis kecantikan Dr. Richard Lee. Tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dan produk kecantikan. Keputusan ini diambil untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menginformasikan bahwa perpanjangan penahanan tersebut berlaku efektif mulai akhir Maret ini. Untuk saudara DRL itu ada perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh penyidik selama 40 hari ke depan. Itu terhitung mulai tanggal 26 Maret hingga 5 Mei 2025, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya. Budi juga menjelaskan berkas perkara Dr. Richard Lee sudah dilimpahkan ke Kejati Banten, ya kan? Pada Selasa 31 Maret 2025. Kami masih menunggu terkait berkas perkara tersebut apakah sudah dinyatakan lengkap atau masih harus pemenuhan. Sehingga penyidik mengambil langkah untuk melakukan perpanjangan penahanan 40 hari ke depan. Sebelumnya Polda Metro Jaya menahan Dr. Richard Lee karena menghambat penyidikan terkait kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen serta produk dan perawatan kecantikan. Budi menyebutkan dua alasan penahanan Dr. Richard Lee. Yang pertama, tersangka tidak hadir pada pemeriksaan tambahan pada 3 Maret 2026 tanpa memberikan keterangan yang jelas. Justru di hari tersebut tersangka live di akun TikTok, ya kan? Kedua, sambung dia, tersangka juga mangkir wajib lapor pada Senin 23 dan Kamis 23 April dan Kamis 5 Maret tanpa alasan yang jelas. Oke. Atas dasar tersebut terhadap tersangka DRL dilakukan penahanan pada pukul 21.50 WIB di Rutan Polda Metro Jaya. Lebih lanjut dia menyebutkan sebelum dilakukan penahanan DRL telah diperiksa mulai pukul 13.00
hingga 17.00. Dalam proses pemeriksaan tersebut terdapat 29 pertanyaan yang diajukan. Richard Lee resmi ditetapkan sebagai tersangka 15 Desember 2025 terkait kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan perawatan kecantikan. Dalam pelaporan polisi yang telah diregistrasi dengan nomor LPB nomor 7317 Romawi 12 2024 SPKT Polda Metro Jaya, Richard Lee diduga melanggar sejumlah pasal. Pertama, pasal 435, pasal 138 Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Ancaman pidananya 12 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Kemudian pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1, pasal 9 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Oke lah ya, kurang menarik ya penjelasannya. Kita bahas ya, kita bahas. Oke teman-teman, jadi kita bahas ya terkait dengan laporan. Kemudian laporan ini di Polda Metro Jaya, penanganannya di penyidik Polda Metro Jaya, namun kasusnya dikirim ke Kejaksaan Tinggi Banten. Oke, dari situ. Saya tidak tahu apakah wilayah Polda Metro Jaya masuk dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Banten. Saya tidak tahu. Kemudian apakah dalam tindak pidana tersebut lokus deliktinya ada di wilayah Banten? Ya kan? Dari sini saja kita sudah bisa melihat sebenarnya kalau perkara ini berada di wilayah Banten, yang wilayah hukumnya adalah Polda Banten misalnya, kenapa tidak ditangani oleh Polda Banten? Nah itu. Yang kedua, kalau itu ditangani oleh Polda Metro Jaya, harusnya kasus yang berkaitan dengan wilayah hukum Polda Metro Jaya. Saya tidak tahu apakah wilayah Banten ini masuk Polda Metro Jaya. Secara hukum ya, saya tidak tahu. Yang kedua, begini teman-teman. Terkait dengan perpanjangan penahanan 40 hari. Ini teman-teman juga harus paham nih. Memang penahanan dilakukan oleh pihak penyidik selama 20 hari. Kalaulah 20 hari ini belum cukup, maka jaksa penuntut umum akan memperpanjang atas permintaan penyidik. Jadi yang 40 hari ini adalah perpanjangan penahanan. Asalnya dari mana? Dari penuntut umum atau JPU. Yang jadi masalah sekarang, pertanyaan saya, ini jaksa mana yang memperpanjang? Apakah jaksa wilayah hukum Polda Metro Jaya ini DKI, ataukah memang diperpanjang dari Kejati Banten? Saya ya kalau saya menilai agak rancu nih ya, agak rancu, tapi karena saya tidak tahu apakah Banten itu masuk wilayah hukum Polda Metro Jaya ataukah ada kerjasama apabila ada penanganan di Polda Metro Jaya bisa ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Banten. Ini bagi saya ya teman-teman ya, bagi saya ini suatu persoalan ya, pertanyaan ya inilah tanda tanya. Kemudian yang berikutnya teman-teman sudah dengar tadi apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ini ya saya ulangi lagi. Budi menyebutkan 2 alasan penahanan dokter tersebut. Oke, yang pertama,
Tersangka tidak hadir pada pemeriksaan tambahan pada tanggal 3 Maret 2026. Tanggal 3 Maret 2026. Itu tidak datang. Kemudian tanpa memberikan keterangan yang jelas, justru pada hari tersebut tersangka live di akun TikTok. Jadi nggak datang, tapi terlihat di akun TikTok live. Nah, tinggal ditelepon kan. Oke. Kedua, sambung dia, tersangka juga mangkir wajib lapor pada Senin 23 Februari. Jadi sebelumnya 23 Februari itu nggak hadir pada saat wajib lapor. Kemudian pada wajib lapor lagi tanggal 5 Maret 2026. 5 Maret sama 3 Maret tadi itu selangnya hanya 2 hari. Jadi 23 Februari, kemudian 3 Maret, dan 5 Maret tanpa alasan yang jelas. Sehingga disimpulkan bahwa ini menghalangi proses penyidikan gara-gara terlihat live TikTok. Ya, sampai di sini ya. Ini dari sini loh, dari berita ini ya. Kemudian teman-teman, terkait penahanan, otomatis kan penahanan itu kan ada penangkapannya dulu ya. Terkait penahanan itu setelah dilakukan pemeriksaan pada tanggal itu, pada saat penahanan itu dilakukan pada jam 13.00 hingga 17.00. Artinya jam 13.00 dan 17.00. Untuk penahanan terhadap tersangka ini ya tentunya ada gelar perkara ya kan, ada gelar perkara yang dihadiri oleh mungkin penyidik senior di situ. Apakah dengan pertimbangan yang tadi karena tidak hadir kemudian dikatakan mangkir, ditemukan live TikTok, itu sudah menjadi kesimpulan bahwa tidak kooperatif atau menghalang-halangi proses penyidikan sehingga dilakukan penahanan. Itu aja. Oke ya teman-teman ya, saya akan mencari tahu tentang ini, apakah Banten, Kejati Banten itu masuk wilayah hukumnya Polda Metro Jaya, atau Polda Metro Jaya bisa mengirim berkas perkara yang ditanganinya ke wilayah Kejaksaan Tinggi Banten. Kita akan cari tahu. Teman-teman semua pasti tahu ya. Jadi persoalan ini itu dari awal mohon maaf nih ya, dari awal memang mengundang saya penasaran. Kasus ini terjadi atas dasar laporan polisi yang dilaporkan pada Desember 2024 ya. Nih ya, pada Desember 2024. Kasus ini nih. Kemudian tanggal 15 Desember 2025 Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Ini kan wilayahnya Polda Metro Jaya sudah bisa menetapkan tersangka. Oke, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Dr. Richard Lee hadir, diperiksa, kemudian dinyatakan kooperatif sehingga tidak dilakukan penahanan. Oke. Saya tidak tahu entah kenapa ada pemeriksaan tambahan, apakah ada panggilan, ada pemberitahuan atau apa, saya tidak tahu.
Karena kalau sudah pemeriksaan tambahan itu biasanya tinggal koordinasi antara penyidik dan penasihat hukum. Halo bang, tolong bang, tersangkanya dihadirkan karena mau diperiksa lagi. Saya tidak tahu kalau ada panggilan baru lagi ya, saya tidak tahu. Karena kan sudah ada nomor teleponnya semua, zaman sudah modern kan. Kemudian apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka ini dikatakanlah wajib lapor 2 kali seminggu ya, Senin dan Kamis itu tidak hadir, kemudian masih ada di Jakarta, itu sudah bisa dikatakan sebagai menghambat proses penyidikan. Justru saya juga bertanya, jangan juga bilang menghambat penyidikan, tetapi ada sesuatu yang dipertanyakan oleh masyarakat. Apakah proses penyelidikan dari laporan tahun 2024 bulan Desember kemudian ditetapkan tersangka Desember 2025, apakah itu bukan terlambat gitu ya? Iya, 1 tahun, sehingga menimbulkan adanya pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Oke, yang berikutnya, saya tidak tahu ini laporan polisi ini dilaporkan oleh siapa. Intinya adalah laporan polisi. Oke, ada laporan polisi. Proses untuk menjadi laporan polisi ini juga tidak mudah. Karena orang melapor adalah orang yang dirugikan atau orang yang menjadi korban, atau minimal walinya jika korbannya adalah anak, ya banyak kok anak yang di bawah umur, atau bisa juga dilaporkan oleh pihak daripada penasihat hukum jika pelapornya dirahasiakan ya dalam kasus-kasus tertentu. Nah, ini juga menimbulkan pertanyaan. Ini serius menimbulkan pertanyaan. Nah, terkait apakah bisa P21 di Kejaksaan Tinggi Banten, saya tidak tahu ya teman-teman ya, saya tidak tahu. Tadi di awal saya sudah mengatakan saya tidak tahu karena apakah wilayah Banten itu masuk wilayah hukumnya Polda Metro Jaya, saya tidak tahu. Ya teman-teman ya, karena ya saya melihatnya kalau secara kewilayahan ya tidak masuk, tetapi secara hukum saya tidak tahu. Karena ada itu kan Bandara Soekarno-Hatta itu kan di Banten tuh. Itu wilayahnya Polda Metro Jaya secara hukum. Kemudian ada itu juga kan daerah-daerah yang dekat-dekat daripada wilayah Jakarta itu kabupatennya di mana, secara hukum masih juga ke Polda Metro Jaya. Tapi khusus yang kasus ini saya tidak tahu keberadaan TKP-nya ada di mana, yang dijadikan patokan ini ada di mana. Gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, terkait berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, artinya kita juga menunggu nih apakah P21 itu maksudnya berkas perkara lengkap dilanjutkan dengan tahap 2 dari pihak kepolisian. Tahap 2 apa? Yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Ya seperti biasa loh yang itu. Dan masalahnya tidak bisa juga bicara tahap 2 kalau belum bicara P21. Belum bicara P21 kalau belum diketahui kejaksaan mana yang menangani kasus ini. Apakah Kejaksaan Tinggi Banten, kemudian nanti akan dikasih di Serang, di Banten, di mana? Mohon maaf saya tidak tahu ya. Nanti kita akan mencari tahu terlebih dahulu. Itu saja dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bye.